Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Hasibuan dari Prodi BKPI, yaitu Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan belajar dan kurang motivasi. Gangguan belajar yaitu kondisi yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima, mengolah, atau menyampaikan informasi. Seperti beberapa hal contohnya yaitu gangguan belajar meliputi disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Disleksia itu artinya kesulitan membaca, sedangkan diskalkulia yaitu kesulitan berhitung, dan disgrafia yaitu kesulitan menulis. Dampak dari gangguan belajar itu seperti prestasi akademik menurun, kesulitan mengikuti pelajaran, dan rasa percaya diri yang rendah. Dan kurangnya motivasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan belajar yang tidak mendukung, tekanan dari luar, kurangnya tujuan yang jelas, atau masalah psikologis seperti stres dan kecemasan. Yaitu dampaknya tidak fokus saat belajar, sering menunda tugas, tidak tertarik untuk berkembang atau mencapai tujuan. Hubungan keduanya, yaitu gangguan belajar seringkali menyebabkan frustasi yang pada akhirnya menurunkan motivasi. Sebaliknya, kurangnya motivasi dapat memperburuk gangguan belajar karena individu menjadi tidak bersemangat untuk berusaha atau mencari bantuan. Yaitu kita cari solusinya seperti konseling atau terapi psikologis ataupun teknik belajar yang disesuaikan, metode multisensoris, pemecahan masalah bertahap. Adapun dukungan dari guru atau orang tua dan teman, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendorong. Dan adapun jenis-jenis gangguan belajar yaitu meskipun presentasi pasien dengan gangguan belajar bersifat individual dan beragam, ada pola umum yang dapat membantu penyedia layanan kesehatan mengidentifikasi patologi yang mendasarinya dengan lebih andal. Yaitu adapun jenis-jenisnya seperti gangguan membaca, gangguan berhitung, gangguan menulis, dan gangguan belajar nonverbal. Dan karakteristik gangguan belajar spesifik yaitu melalui tinjauan klinis terhadap riwayat perkembangan medis, pendidikan keluarga individu, lapor nilai tes dan pengamatan guru, dan respon terhadap intervensi akademik. Keterampilan akademik saat ini harus jauh di bawah rentang nilai rata-rata dalam tes membaca, menulis, atau matematika yang sesuai secara budaya dan bahasa. Untuk pengobatan gangguan belajar, orang dengan gangguan belajar dapat diperlihatkan strategi yang membangun kemampuan dan kekuatan mereka dan membantu mereka dalam bidang kesulitan selain psikolog, seperti kondisi perkembangan saraf lainnya. Penting untuk memantau perkembangan, menanyakan tentang kinerja akademik dan perilaku sekolah anak. Dan strategi yang dapat membantu yaitu seperti orang tua, guru, dan pemberi kerja harus menyediakan tempat yang tenang untuk belajar dan bekerja yang jauh dari gangguan. Terus materi harus disajikan dalam kesatuan kecil karena individu dengan gangguan belajar sering mengalami kesulitan dengan instruksi yang panjang dan terperinci, tetapi dapat memproses dan mengikuti
potongan informasi yang lebih kecil. Untuk penyebab anak kurang motivasi, siswa tidak melihat tujuan belajar, yaitu anak-anak dapat mengalami kesulitan belajar jika mereka menganggap mata pelajaran itu tidak ada gunanya atau tidak berguna. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat melihat pentingnya belajar seperti orang tua mereka. Ini sangat umum terjadi pada anak perempuan dan mata pelajaran STEM. Mereka sering gagal melihat bagaimana mata pelajaran seperti matematika atau fisika bisa bermanfaat. Jadi, sebaliknya, anak-anak harus memahami keprastisan mata pelajaran. Misalnya, jelaskan bagaimana matematika dapat membantu mereka dalam pembelian, penganggaran, dan pengamatan uang. Dan yang kedua, ada minat mereka berubah menjadi obsesi. Ada juga metode pengajaran yang membosankan dan harapan yang terlalu tinggi, lingkungan belajar yang tidak nyaman, ataupun ketidakmampuan belajar. Seterusnya, guru melawan kurangnya motivasi pada anak telah menunjukkan bahwa memiliki pendekatan yang lebih tidak kompetitif dan berfokus pada siswa di kelas mengarah pada peningkatan motivasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.